Rumah 2 lantai di belakang saya ini harganya cuma 700 jutaan, DP-nya 0% dan cicilannya mulai 4 jutaan aja. Yuk kita lihat rumahnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Andrew Bernanda di channel kesayangan kita muslimproperty.id. Oke, sekarang saya lagi ada di salah satu perumahan. Lokasinya ada di Pedurenan, Mustika Jaya, dan ini tuh masih masuk kota Bekasi. Dan nah, ini kita akan review rumah yang di belakang saya ini yang harganya 700 jutaan, cuma 2 lantai. Apalagi kalau misalnya beli cash, harganya cuma 599. Penasaran? Nah, sebelum kita review jangan lupa nih untuk follow Instagram kita ataupun YouTube kita di muslimproperty.id supaya nggak ketinggalan nih informasi-informasi perumahan sekitar Jabodetabek dengan skema syariah. Nah, buat yang mau pakai skema syariah, komen aja nih mau, nanti akan dihubungi sama tim kita. Nah, sebelum masuk ke dalam kita review dari fasadnya dulu. Nah, untuk fasadnya sendiri ini tuh tipenya Skandinavian. Nah, Skandinavian plus dengan jendela yang besar-besar. Nah, kalau misalnya jendela besar-besar ini tuh pencahayaan sama sirkulasi udara di dalam itu maksimal banget. Jadi nggak perlu nyalain lampu, hemat energi, itu udah terang. Nah, untuk carportnya sendiri ini bisa dilihat ini cukup untuk satu mobil ya, dan ini tuh cukup panjang. Jadi kalau misalnya mobilnya kayak Innova pun, nah insya Allah nggak perlu sampai ke jalan-jalan. Jadi nggak makan jalan orang lah ya, insya Allah nggak zolim. Nah, itu plus masih ada satu taman. Nah, ini tamannya juga termasuk lebar, termasuk luas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang memang suka sama tanaman, ini cocok banget sih. Nah, di tanamannya juga ada roster. Nah, fungsinya roster ini untuk supaya di area dalam nih, yang pintu itu nggak terlalu kelihatan ya, dan juga sekalian bikin makin estetik. Oke, nah ini contohnya nih. Nah, nggak terlalu kelihatan kan? Itu. Jadi kalau aktivitas di dalam ya kan, nah itu nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau misalnya buka pintu dibuka pun itu dari luar nggak terlalu kelihatan ya. Nah, terus juga ini di temboknya, nah ini emang dibikin makin cantik ya. Jadi kayak ada tempelan-tempelan ya. Jadi bikin nggak cuma polosan aja, karena yang di atas tadi kan udah cukup polos ya. Nah, ini di bawahnya bikin ada motif-motifnya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam yuk. Sekarang kita lagi ada di dalam rumahnya. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Kalau tadi kan dari luar kelihatan nih jendelanya besar. Nah, tentunya jendela yang besar bikin sirkulasi udara sama pencahayaannya jadi maksimal. Nah, ini kayak saat ini nih lagi di siang hari, nggak perlu nyalain lampu pun itu pencahayaannya juga masih maksimal. Nah, untuk di sini itu tidak mengusung open space. Jadi untuk dapurnya nanti terpisah. Nah, cuma untuk area living room sama dining roomnya ini jadi satu. Karena emang untuk areanya ini termasuk compact ya. Gitu. Nah, sekarang kita ke belakang. Oh ya, sebelum ke belakang, di lantai satu ini juga terdapat satu kamar mandi. Nah, nih ya, kamar mandi di bawah tangga. Ini jatuhnya sih masih di bawah tangga ya. Nah, itu supaya memanfaatkan ruangan yang ada. Nah, sekarang untuk area dapurnya. Nah, ini untuk area dapurnya itu terpisah di belakang. Kenapa? Supaya nanti aktivitas masak memasak itu jadi lebih nyaman. Jadi nggak terlalu kelihatan kalau misalnya dari luar. Nah, juga ini masih ada lahan yang masih luas nih. Nah, ini mau dijadiin area laundry sih oke banget. Jadi untuk nyuci, untuk jemur pun itu masih bisa di belakang. Tapi kalau misalnya mau dimanfaatin buat yang lainnya juga masih cukup banget gitu. Mau dijadiin, mau bikin kamar satu lagi juga bisa buat gudang. Ya kan, misalnya nih sedikit nih dijadiin buat gudang, ini masih oke. Jadi nanti area sini untuk untuk laundry area, atau dibalik karena ini mepet sama dapur ya kan. Nah, sini yang jadiin gudang, sini jadi laundry area. Nah, semuanya sesuai sama kebutuhan, jadi masih oke. Nah, terus oh ya, kalau misalnya ruangan kompak gini memang bagusnya nih interiornya itu ada kacanya ya. Kenapa? Supaya kelihatan makin lega, jadi nggak terlalu sempit gitu. Ini bagus sih interiornya. Nah, terus sama juga ini bisa dimanfaatin karena kan kalau misalnya di bawah tangga, nah ini masih ada ruang kosong. Nah, ini sama developernya tuh dijadiin storage ya. Ini sampai ke bawah sih ada storage-nya gitu. Jadi supaya mau masukin barang apapun walaupun tempatnya kecil ini masih muat. Nah, sekarang kita ke lantai 2. Yuk.
Oke, nah ini di lantai 2-nya. Nah, ini juga sama developernya, ini dikasih jendela yang walaupun ukurannya kecil tapi tinggi ya kan. Nah, minimal untuk pencahayaan di area lorong. Karena kalau misalnya nggak ada jendela ini itu jadi agak gelap sih. Nah, terus sama pagernya juga dibikin estetik nih ya. Ini tuh yang pakai ada jaringnya. Selain lebih aman ya kan, ini juga mempercantik interior di dalam rumah. Nah, terus sekarang kita lagi ada di lantai 2. Nah, untuk lantai 2 ini ada 2 kamar sama 1 kamar mandi. Kita lihat kamar yang pertama dulu. Nah, untuk yang kamar pertama ini itu ukurannya 2,5 kali 2,5. Cocok sih kalau misalnya untuk jadi kamar anak ya. Jadi untuk single bed, terus juga masih bisa untuk lemari sama meja belajar. Nah, ini cocok nih kalau misalnya Bapak Ibu punya anak 1 atau punya anak 2 tapi jenis kelaminnya sama ya, mau itu sama-sama cowok ataupun sama-sama cewek. Jadi nanti untuk kasurnya itu bisa dibikin tingkat nih, double gitu. Intinya sih sesuaiin sama kebutuhannya. Nah, terus juga ada satu kamar mandi sharing. Nah, ini di sini. Kalau yang di bawah tadi kan belum full keramik ya. Nah, ini untuk yang di atas ini udah full keramik sampai atas gitu. Jadi lebih mudah untuk bersihinnya. Udah ada shower, terus juga udah ada kloset duduknya. Nah, sekarang kita ke kamar yang paling besar. Nah, ini kamar utamanya nih. Ya, untuk kamar utamanya sendiri ya kan, nah ini cukup luas banget. Jadi kalau misalnya nanti kasurnya mau dipasang yang sampai ukuran king pun itu juga masih bisa. Ya, terus mau ada lemari, mau ada meja rias dan lain-lainnya ini juga bisa. Atau kalau misalnya ibu punya anak lebih dari 2 gitu kan, terus yang satu masih kecil, nah ini juga masih bisa sih taruh satu kasur lagi yang kecil di sini gitu. Intinya disesuaikan sama kebutuhan dan keinginan Bapak sekalian.